Shalom Bapak Ibu, kembali kita bersyukur buat hari ini. Mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari baru yang Kau rahmati. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita, sulu, dan terang bagi langkah dan jalan kaki kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ratapan 4 ayat 11. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion yang memakan dasar-dasarnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah hajaran Tuhan adalah pelajaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh mengerikan sekali keadaan Yerusalem yang disampaikan dalam Ratapan 4 ini. Perihal penghukuman Tuhan. Bahwa hukuman Tuhan yang dijatuhkan paling keras membuat Yerusalem yang tadinya adalah kota megah dan indah telah berubah total menjadi reruntuhan. Dulu bagaikan emas, sekarang menjadi tanah. Ayat 1 dan 2 berkata, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah, batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Bahwa keadaan sengsara mereka digambarkan dengan bencana kelaparan yang melanda Yerusalem. Ayat 3-4. Bahwa putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi terbaring di timbunan sampah. Mereka yang biasa makan makanan mewah kini mengais-ngais sampah untuk memuaskan lapar. Ayat 5. Para pemimpin yang biasa hidup enak menjadi kurus kering menanggung derita. Ayat 7-8. Hukuman Tuhan itu begitu dahsyat mengerikan. 11-12. Para nabi dan imam penyebab dari keadaan sengsara umatnya. Di ayat 13. Mereka mengumbar kebanggaan umat. Kini mereka terbuang, tercemar seperti orang kusta. Ditolak dimanapun termasuk oleh bangsa-bangsa sekeliling. Ayat 14-16. Umat mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain, namun sia-sia. Ayat 17. Sebaliknya para musuh mengejar dan mengepung mereka. Ayat 18-19. Mereka berharap kepada pemimpin-pemimpin, tetapi ternyata itu pun sia-sia. Ayat 20. Dari hajaran dan hukuman Tuhan ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa sebagaimana Nahum 1 ayat 3 berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Tuhan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya, bahwa Tuhan itu konsisten dengan sifat keadilannya, bahwa setiap dosa atau pelanggaran atau kejahatan akan Tuhan tindak atau akan ada konsekuensinya. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan pernah berkompromi dengan namanya dosa. Dia adalah Maha Kudus dan Maha Mulia adanya. Dan yang ketiga, bahwa tujuannya adalah untuk mendidik dan membentuk kita. Ibrani 12 ayat 5b dan 8 berkata, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Karena itu mari Bapak Ibu sadarilah bahwa setiap hajaran yang Tuhan beri itu sesungguhnya adalah kebaikan. Karena Dia berkata dalam Wahyu 3:9, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu mari lihat dan pandanglah hajaran Tuhan sebagai pelajaran bagi kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami kembali diingatkan Tuhan supaya kami menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan. Tetapi ketika kami sungguh hidup di dalamnya, maka ada konsekuensi yang harus kami terima. Itulah hukuman dan hajaran dari Tuhan. Tapi kami percaya bahwa semua itu akan membuat kami untuk sungguh belajar dari semua apa yang kami lakukan untuk hidup lebih baik dan lebih sungguh-sungguh
memuliakan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menyelami semua jalan dan cara bahkan maksud-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.